Masalah ini kelihatannya sepele, tapi kalau sampai diremehkan, bisa bikin usaha bakso Anda makin sepi peminatnya. Nah, kalau Anda pernah mengalami hasil bakso Anda kadang bagus, tapi kadang jelek, tidak stabil, bentuknya kriwil, bahkan pecah, maka pembahasan hari ini akan cocok untuk Anda, karena Anda akan mengerti apa sih masalahnya dan bagaimana solusinya. Cukup banyak pedagang yang tanya ke saya tentang masalah bakso kriwil dan pecah tadi. Yang repot, hasil bakso ini tidak selalu terjadi. Jadi terkadang mereka bikin bakso itu hasilnya bagus, tapi kadang-kadang hasilnya bisa pecah, bisa kriwil. Padahal kalau kita ngomong hasil bakso pabrikan, mereka bisa selalu stabil, teksturnya itu bisa selalu bagus. Lantas apa yang membedakan kok pabrikan bisa bagus, stabil, tapi kita terkadang mengalami masalah seperti ini? Ada dua yang menyebabkannya. Yang pertama, ada kemungkinan salah di proses rebusnya. Nah, kalau kita ngomong bakso hasilnya pecah, kriwil, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah suhu panas. Ketika kita merebus, baksonya masuk, tapi airnya terlalu panas, ini bisa menyebabkan pecah. Kenapa? Karena kalau kita ngomong bakso yang bikin dia bulat bagus, kenyal, enak, keras, itu selalu ikatan protein yang bagus. Masalahnya, protein sendiri itu dia terbatas di suhu tertentu. Jadi kalau kita ngerebus, suhunya terlalu panas, ngelewatin batasnya si protein, dia akan pecah, ikatannya pecah, sehingga hasil baksonya pecah-pecah dan kriwil. Ini yang membedakan. Hal yang membedakan antara pabrikan dan orang biasa dalam proses rebus nih, biasanya adalah masalah SOP dan kestabilannya. Kalau kita orang awam biasanya ngerebus bakso berdasarkan apa? Pengamatan, feeling dan sebagainya. Oh, baksonya ngapung, kelihatan bagus, matang, ya udah selesai. Pabrikan tidak melakukan hal seperti itu. Mereka memiliki standar suhu air harus sekian derajat panasnya, dan kalau ukuran bakso sekian, mereka bisa tahu lama waktunya sekian. Kenapa? Karena mereka sudah meneliti sebelumnya. Nah, kalau sudah baku, sudah standar, semua di termometer stabil, maka ini yang menjadi pembeda sehingga pabrikan bisa stabil. Lantas apakah kita bisa melakukannya? Seharusnya bisa. Triknya, Anda bisa merebus bakso menggunakan air dengan suhu jangan lebih dari 85. Ingat, jangan lebih. Jadi sebisa mungkin di bawahnya, supaya hasil bakso kita tidak pecah, tidak ngeriwil tadi. Kalau satu tadi adalah tentang rebusnya, yang kedua adalah masalah bahan. Nah, bahan ini bisa dari resepnya, bisa dari kualitas dagingnya. Kalau resep itu bisa karena yang namanya lemak. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa yang membuat bakso bagus itu adalah ikatan protein, di mana protein ini punya tanggung jawab besar sekali menjaga cairan dan lemak itu menyatu. Nah, kalau kita ngomong lemak dari daging yang kita pakai itu sudah mengandung lemak. Belum lagi kalau kita tambahkan lemak tambahan, misalkan dari mana? Mentega, margarin, kulit ayam, kuning telur. Ini semua sumber lemak, sehingga kalau protein ini katanya tidak bagus, maka ini yang bikin pecah-pecah dan keriwil tadi hasilnya. Yang repot, kalau kita orang biasa, biasanya membeli bahan-bahan daging sapi itu tidak ada standar yang baku. Sementara pabrikan, mereka bisa memiliki standar yang baku karena membeli berdasarkan CL. Nah, kalau kita beli fresh, apalagi kalau kita beli yang namanya tetelan, wah ini sudah lemaknya sudah banyak, sehingga ini yang bisa jadi masalah. Solusinya gampang. Ada bahan-bahan tambahan pangan yang bisa membantu untuk ikatan protein lebih bagus dan juga mengikat lemak cairan tadi supaya hasilnya lebih optimal. Nah, yang jadi repot, kalau pabrikan juga melakukan hal yang sama, mereka juga pakai bahan-bahan tambahan ini dan hasilnya bagus. Mereka sudah ngerti ilmunya, mereka tahu takarannya, mereka tahu perhitungannya sehingga hasilnya pas. Kalau kita biasanya terkendala satu, milih bahannya yang mana, terus yang kedua takarannya berapa. Contoh lah kalau bahan, untuk menguatkan ikatan protein ada namanya Wendapos M17 dan juga SL505. Terus kalau untuk mengikat lemak ada namanya M100FT, BBS 203, ISP dan sebagainya. Sehingga alternatif bahan ini banyak sekali. Terkadang mungkin kita jadi bingung pilih yang mana. Nah, kalau kita harus pilih yang mana sebenarnya tergantung dari komposisi resep Anda gimana, dan yang kedua tentu kualitas daging yang Anda pakai seperti apa. Jangan bingung dulu, tenang. Solusi gampangnya adalah Anda bisa coba dulu pakai yang namanya Wendapos M17 dan SL505. Kalau ternyata Anda menggunakan tetelan, terus menggunakan banyak lemak, Anda bisa menambahkan M100FT. Seharusnya 3 bahan ini cukup. Apakah perlu 3-tiganya atau enggak? Tergantung lagi resep Anda seperti apa. Jadi ini istilahnya standar baku yang bisa Anda coba. Tapi kalau Anda malas coba-coba, Anda mau yang pasti gimana? Saran saya konsultasi saja. Saya menyiapkan tim yang bisa Anda hubungin untuk Anda ajak konsultasi sehingga bisa ditentukan mana bahan yang terbaik dan mana takaran yang pas untuk hasil bakso Anda yang lebih bagus.